Itu kawan, buahnya udah mulai bermunculan nih. Coba kita zoom lagi nih. Tuh, udah mulai banyak tuh kawan. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan channel RPE Pradi. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah like RPE Pradi dan mengikuti RPE Pradi di YouTuber. Di sini kawan, kalau bukan dukungan kawan yang di YouTuber, RPE Pradi bukan siapa-siapa kawan. Di sini kawan, bahasan kita kawan, ini sawit ini udah hampir 6 tahun nih nggak diurus. Ini baru diurus nih kawan. Nah jadi ada yang udah 6 bulan lebih nih, ada yang sekitaran 2 bulanan nih baru ditebang. Karena kebun ini lebar nih kawan. Nah jadi kawan, ini khusus kawan yang pemula untuk menanam sawit. Nah ini jadi bayangan kita ini, kalau mau berkebun sawit itu harus dirawat dengan benar. Jangan sampai kebunnya rusak seperti ini kawan. Kalau di Sumatera, khususnya di Bengkulu, ini kebun ini udah rusak nih kawan. Ini kalau orang Bengkulu bilang. Coba kita lihat yang udah 6 bulan lebih itu sudah ditebas, sudah dibersihkan, udah dikasih pupuk kemarin. Gimana ya reaksinya? Inilah kebunnya kawan yang sudah dibersihkan. Kebun ini kawan lebar nih kawan. Yang di ujung tuh ada. Nanti saya sana, nanti kita lihat gimana. Itu kawan, mulai buahnya tuh mulai banyak nih. Tuh, udah kita zoom. Udah mulai bagus itu sawitnya tuh calon buah tuh udah banyak tuh kawan, bisa kawan lihat tuh. Itu rapid zoom tadi tuh. Jadi kalau kita bersihkan seperti ini kawan, gulmanya, dan kita urus, nanti kita pupuk, jadi sawitnya bagus nih kawan. Yang ini udah 6 bulan yang dibersihkan, udah mulai banyak nih buahnya ini. Jadi untuk pembersihan lahan, pemulihan lahan itu dimakan waktunya itu kawan 9 bulan, paling cepat 9 bulan nih kalau perawatan bagus. Mulai dari pupuk dasar kita mainkan dan sampai pupuk buah. Jadi kalau kita udah mainkan pupuk 4, unsur 4 itu kawan, pupuk zat asam,
akar batang buah itu durasinya itu 9 bulan kawan. 9 bulan udah mulai bagus ya. Kalau kita nggak pakai pupuk itu kawan, itu lama itu kawan durasinya kawan. Coba kita lihat dulu kawan yang 3 bulanan kurang ini, yang udah dibersihkan, gimana ini sawitnya.
mahal kawan. Jadi kalau kita tidak pupuk itu sangatlah rugi kawan. Hasilnya nggak maksimal. Itu kawan. Lalu pakai coba kita ke ujung sana. Gimana ini? Ini kayu-kayunya banyak nih. Meter lebih seperti inilah kawan. Ini 5 meter lebih. Di ujung lagi. Kawan lihat nih. Ini semak seperti ini. Ini enggak dibersihkan ini kawan. Cuma diambil buahnya ini. Sama yang orang ngurus itu kemarin. Mau menghasilkan wajah ini kawan. Sayang kawan. Ini punya kawan. Yang ini yang 3 bulanan nih kawan. Udah lepas. Kalau yang itu 6 bulanan nih. Sangat beda jauh kawan. Yang tadi kawan. Jadi untuk kawan pemula, kita kalau nggak jeli ini di kebun sawit, jadi kita bukan mendapatkan hasil kawan. Yang ada kebun kita rusak nih, kita nggak dapat uang ini kawan. Nah jadi kawan, kalau udah rusak seperti ini, sifatnya ini lama nih kawan, ini makan waktu minimal 9 bulan. Karena kenapa kawan? Karena kita mau membersihkan lahan dulu. Udah membersihkan lahan, kita mau memupuk. Pemupukan ini kawan mulai dari nol ini. Kita mainkan pupuk dasar. Ini ada 4 nih pupuk nih. Pupuk dasarnya kita udah itu pupuk akar, pupuk batang, terakhir pupuk buah kawan. Baru sawitnya bagus. Nah jadi kawan, ini saya kasih tahu lagi nih sama kawannya. Ini kita bukan menggurui nih dan bukan mengajar nih kawan. Nah, jadi kalau sawit ini kawan seperti inilah kawan. Jadi kalau kita tidak memupuk ini itu sangatlah rugi kan, jauh ruginya ini kawan. Apalagi kita mainkan ini bibit dari PPL ini kawan, karena ini namanya bibit Tanera, karena saya udah tahu nih bibit Tanera. Nah jadi kawan, bibit Tanera ini kawan dia tidak terlalu bandel seperti bibit Dora. Kalau Dora itu sifatnya keras itu kawan. Jadi kalau masalah rumput-rumputan dan kayu-kayu seperti ini dia sangat lemah kawan kalau buat Tanera ini kawan. Nah itulah kawan, walaupun kita memainkan bibit yang mahal, yang bagus, itu kawan kalau tidak ada perawatan hasilnya nol. Ini kawan, hasilnya ini kawan nggak masuk akal lagi kawan. Ini 5 hektar itu kadang dapat 900 kilo. Jadi dapat 500 kilo, dapat 700 kilo, aku lihat kemarin nih kawan. Nah jadi kawan, berarti kalau kita urus ini kawan, ini kalau sawit kita urus, kita rawat dengan benar sesuai dengan anjuran, itu per hektarnya itu kawan, itu minimal itu kawan semunu-mununya ini di seton atau di 800 itu kan, itu di dalam 1 hektar itu per 2 minggu. Jadi kalau kita kalikan di dalam 1 bulan itu kawan, kita mendapatkan 2 ton ini kawan. Nah itulah keuntungannya kawan. Jadi tapi kalau kita tidak mainkan pupuk, jadi cuma kita bersihkan aja ini kawan, itu dapatnya itu pak, itulah tadi kawan 900 kilo, 500 kilo,
paling banyak nih kawan. Jadi makanan itu kawan, gizi-gizinya itu kawan, maksud saya itu, jadi dia berebutnya sama batang-batang pohon seperti ini. Udah itu sama-sama gulma. Jadi si Pak Sawit ini nggak mau dia nih tinggi seperti ini kawan. Jadi unsur hara itu kebanyakan dimakan pohon sama gulma-gulma ini kawan. Coba kita lihat yang di udah umur 6 bulan lebih udah ditebas, gimana reaksinya? Yang ini yang 6 bulan tadi kawan, tuh udah mulai bagus itu palpanya udah turun itu. Tuh buahnya udah mulai banyak tuh. Kita zoom, tuh udah meningkat. Ini yang 3 bulanan nih kawan, udah 3 bulan 2 bulan ini yang udah dibersihkan, udah mulai bagus. Ini kawan, ini udah 6 bulanan nih, udah dibersihkan nih. Nih bisa kawan lihat itu reaksinya itu gimana, itu responnya itu kawan, pohon itu kawan. Ini responnya udah terlihat nih kawan. Kalau respon sawit itu kalau udah bersih seperti ini kawan, dia pelpanya itu terbuka nih, bisa kawan lihat tuh terbuka. Udah itu pohonnya udah mulai hijau-hijau nih kawan, mulai bagus. Nah disinilah kawan kita mengendalikan pupuk kimia itu kawan, di saat seperti inilah kawan. Ini kalau kemarin ini udah hancur-hancuran, itu udah banyak itu bermunculan buah nih, karena pohon sawit udah merespon nih kawan, karena gulma-gulmanya ini udah mulai banyak mati nih. Udah itu